Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Raka Mutika, dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 235337791. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Langsung saya akan menjelaskan materi pada modul 2 yaitu konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Masuk ke poin 2.0 yaitu pendahuluan. Lanjut ke 2.0.1. Mengapa harus mengambil modul ini? Bagian besar bagian dari karir di bidang jaringan mungkin harus menyiapkan jaringan baru atau memelihara dan meningkatkan jaringan sudah ada. Dalam kedua kasus tersebut akan mengkonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan berfungsi secara efektif berdasarkan kebutuhan. Cara bawaan, switch, dan perangkat akhir dilengkapi dengan beberapa konfigurasi umum. Namun untuk jaringan tertentu, switch dan perangkat akhir memerlukan informasi dan petunjuk khusus. Dalam modul ini, mahasiswa akan mempelajari cara mengakses perangkat jaringan Cisco iOS dan akan mempelajari perintah konfigurasi dasar dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi perangkat Cisco iOS dan perangkat akhir dengan alamat IP. Lanjut ke 2.0.2. Apa yang akan dipelajari dalam modul ini yaitu konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Tujuan modul yang dibuat adalah menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengalamatan IP, dan parameter gateway default pada saklar jaringan dan perangkat akhir. Untuk deskripsi bisa dilihat pada layar. Lanjut ke poin 2.1. 2.11 yaitu sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau yang disingkat dengan OS, Operating System. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI atau yang disebut dengan Graphic User Interface dan CLI yaitu Command Line Interface. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar. Dilihat pada gambar pada poin 2.1.1. Lanjut ke 2.1.2. Antarmuka pengguna Graphic User Interface. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux KDE, Apple iOS atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh, GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Pada gambar 2.1.2 ini dijelaskan yaitu ini adalah contoh GUI. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Work Operating System atau IOS. Cisco IOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco, apapun jenis atau ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan NX OS. Sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengkonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis perambahan web. Lanjut ke 2.1.3. Tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Pertama, menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor.
Sistem operasi jaringan berbasis CLI misalnya Cisco iOS pada switch atau router memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Melihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan, meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan. Pengguna dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Gambar berikut merupakan daftar rilis perangkat lunak iOS untuk suite Cisco Catalyst 2960. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Lanjut ke poin 21.1.4, yaitu metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Untuk metode dan keterangannya bisa dilihat pada layar. Catatan beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung port tambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi klik dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem. Mirip dengan koneksi konsol, port AUX berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia. Lanjut ke poin 2.1.5, program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial, melalui port konsol, atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Klik setiap nama program untuk melihat tangkapan layar antar muka. Jadi ini adalah contoh software putih yang bisa digunakan untuk mengakses SSH pada OS yang lain, tahu saya. Nah, sekarang lanjut ke poin 2.2, yaitu iOS Navigation. Baik, selanjutnya ke poin 2.2.1 dan judul mode perintah utama. Pada topik sebelumnya telah dipelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut, yaitu mode eksekusi pengguna. Mode ini memerlukan kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tetapi sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut. Yang pertama, mode eksekusi pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode eksekusi pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol lebih besar dari. Selanjutnya ada mode privilege execution mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses privilege. Mode yang konfigurasi yang lebih tinggi seperti global configuration mode hanya dapat diakses dari privilege access mode.
Privilege exit mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar atau disebut tagar. Tabel ini merangkum kedua model dan menampilkan perintah clear default pada saklar atau router Cisco. Untuk mode perintah dan keterangannya bisa dilihat pada poin 2.2.1 seperti pada layar. Lanjut ke poin 2.2.2, mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut dengan mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat untuk memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config tagar setelah nama perangkat seperti switch config tagar. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi yang pertama yaitu mode konfigurasi jalur. Digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet, atau AUX. Yang kedua ada mode konfigurasi antarmuka yaitu digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Bila CLI digunakan, mode CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, bisa perintah menunjukkan mode. Misalnya, perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config len tagar. Dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config if tagar. Lanjut ke poin 2.3, yaitu video. Mode perintah utama CLI iOS. Untuk video ini bisa dilihat pada modul pada poin 2.2.3 dengan modul 2 konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Lanjut ke 2.2.4 navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user exec mode ke privilege mode, gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege mode untuk kembali ke user exec mode. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal mode exit istimewa. Untuk kembali ke mode exit istimewa, masukkan perintah keluar mode di dalam mode konfigurasi global. Contoh konfigurasinya bisa dilihat pada gambar pada layar, yaitu berada di poin 2.4. Lanjut ke 2.5 video navigasi antar mode iOS. Untuk video tutorialnya bisa dilihat pada poin 2.2.5 yaitu video. Lanjut ke poin 2.2.6. Catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaksis. Saat mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, pengguna mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAcad memberi pengguna berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah. Karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Lanjut ke 2.2.7, yaitu pemeriksa sintaksis.
Navigasi antar mode iOS. Contoh penggunaan sintaksis bisa dilihat yaitu enter preferred mode using the enable command. Dan untuk kembali ke user asset mode, pengguna harus menggunakan perintah nonaktifkan. Lanjut ke poin 2.3.1 yaitu struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Untuk perintahnya bisa terlihat pada gambar 2.3.1 serta penjelasannya. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol enter untuk mengirimkan perintah ke penerjemah perintah. Lanjut ke poin 2.3.2 pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen. Untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi dalam tabel di bawah ini, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Untuk tabel konvensi dan keterangannya bisa dilihat pada poin 2.3.2. Untuk deskripsinya bisa dilihat pada bawah tabel. Jika suatu perintah rumit dengan banyak argumen, pengguna mungkin melihatnya direpresentasikan seperti ini. Switch config if, switch port for security logging, kurung awal, static, dan lain-lain. Dan selanjutnya, perintah tersebut biasanya diikuti dengan deskripsi terperinci mengenai perintah dan setiap argumennya. Referensi perintah Cisco iOS adalah sumber informasi utama untuk perintah iOS tertentu. Lanjut ke poin 2.3.3 yaitu fitur bantuan iOS. Lanjut ke poin 2.3.3 yaitu fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan pengguna menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dengan cepat, yaitu perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah. Kedua, perintah mana yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu. Dan yang terakhir, argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu. Untuk mengakses bantuan peka konteks cukup memasukkan tanda tanya di CLI lalu di enter. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Saat perintah dimasukkan, penerjemah perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan diminta akan dijalankan. Dan CLI kembali ke prompt yang sesuai. Namun, jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, CLI akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Lanjut ke 2.3.4 video, bantuan sensitif, konteks, dan pemeriksaan sintaks perintah. Untuk melihat videonya bisa langsung menuju ke poin 2.3.4. Lanjutnya, poin 2.3.5, tombol panas dan pintasan. Button
iOS CLI menyediakan tombol pintas dan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan yang unik. Misalnya perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf karena configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi conf tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan conf. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Tabel pada poin 2.3.5 yaitu hotkeys and shortcut ini bisa dilihat sendiri. Itu penekanan tombol dan keterangan. Dan catatan yaitu meskipun tombol delete biasanya menghapus karakter di sebelah kanan prompt, struktur perintah iOS tidak mengenali tombol delete. Bila keluaran perintah yang lebih banyak teks daripada dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol dapat digunakan saat perintah ini ditampilkan. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel pada poin 2.3.5. Lanjut ke 2.3.6 video hotkeys and shortcut. Untuk videonya bisa dilihat pada poin 2.3.6. Lanjut ke 2.3.7. Lab menavigasi iOS dengan menggunakan Term untuk konektivitas konsol. Karena ini adalah pertanyaan, maka saya akan langsung ke 2.4. Poin 2.4 yaitu konfigurasi dasar perangkat. Nama perangkat. Pengguna telah mempelajari banyak tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang pengguna siap mengonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya saklar Cisco iOS adalah switch. Lanjut ke poin 2.4.2. Pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router dari kabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Pada Cisco iOS ini dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Lanjut ke poin 2.4.3. Konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, pengguna berada dalam exe mode pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk contohnya bisa dilihat pada contoh konfigurasinya bisa dilihat pada poin 2.4.3. Lanjut ke poin 2.4.4 yaitu enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi ke teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global service password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ini menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan.
Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Gunakan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa kata sandi telah dienkripsi. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar 2.4.4. Lanjut ke poin 2.4.5 yaitu pesan banner. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner motd tagar. Dan dalam tagar tersebut diisi pesan yang ingin dikirimkan, lalu ditutup lagi dengan tagar. Karakter tagar dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena alasan ini, simbol seperti tagar sering digunakan. Setelah perintah dijalankan, banner akan ditampilkan pada semua upaya berikutnya untuk mengakses perangkat hingga banner dihapus. Contoh berikut adalah contoh untuk menunjukkan langkah-langkah mengonfigurasi spanduk atau banner di suite floor 1. Contohnya bisa dilihat pada poin 2.4.5. Lanjut ke 2.4.6. Video akses administratif aman ke switch. Untuk videonya bisa dilihat sendiri pada modul 2 yang berada pada poin 2.4.5. 2.4.6. Mohon maaf. Lanjut ke poin 2.4.7. Pemeriksa sintaks konfigurasi dasar perangkat. Untuk tugas kali ini yaitu mengakses manajemen yang aman ke saklar, aman untuk nama perangkat. Karena ini harus mengisi, maka saya akan langsung saja ke poin 2.5, yaitu menyimpan konfigurasi. Lanjut ke poin 2.5.1, file konfigurasi. Ini pengguna tahu cara melakukan konfigurasi pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config. Ini adalah berkas konfigurasi yang tersimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau diboot ulang. Plus tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Running config. Ini disimpan dalam random access memory RAM. Ini menyembunyikan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung memengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori volatif. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Untuk contoh perintahnya bisa dilihat pada 2.5.1. Konfigurasi. Sekarang lanjut ke poin 2.5.2, mengubah konfigurasi yang sedang berjalan. Jika perubahan dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan, dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, pengguna dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau membuat ulang perangkat menggunakan perintah istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Lanjut ke poin 2.5.3, video mengubah konfigurasi yang berjalan. Untuk videonya bisa dilihat pada poin 2.5.3.
Lanjut ke poin 2.5.4, menangkap konfigurasi file ke teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa suatu shortcut telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang telah berjalan disimpan pada perangkat. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada poin 25.4 menggunakan software putih. Pada poin 25.5 ini diberikan pertanyaan. Biasanya pertanyaan saya skip. Lanjut ke poin 2.6.1 yaitu IP, alamat IP. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi yaitu yang pertama komputer, printer jaringan, telepon VoIP, 3 kamera keamanan, 4 5 ponsel pintar, dan yang terakhir perangkat genggam seluler. Struktur alamat IP versi 4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IP V4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. Untuk contoh alamat IPv4 bisa dilihat pada gambar 2.6.1. Dan alamat IP versi 6 bisa dilihat juga pada poin 2.6.1. Lanjut ke poin 2.6.2, antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan terpilin, kabel serat optik, kabel koaksial, atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lanjut ke poin 2.6.3. Dikarenakan ini pertanyaan, maka saya akan lanjut ke 2.7, yaitu konfigurasi pengalamatan IP. 7.1, yaitu konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti pengguna memerlukan nomor telepon teman untuk mengirim pesan teks atau menelpon mereka. Perangkat akhir di jaringan juga memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Dalam topik ini, pengguna akan menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengalamatan IP pada switch dan PC. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, bisa mengikuti langkah-langkah pada poin 2.7.1. Lanjut ke poin 2.7.2, konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP sebagai default untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Lanjut ke poin 2.7.3, pemeriksaan sintaks, verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Pengguna dapat melakukan konfigurasi IP pada PC dengan menggunakan perintah ifconfig pada command prompt. Output akan menampilkan alamat IP, subnet, dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. Di sini ada sebuah terminal yang akan
menggunakan perintah ipconfig. Untuk outputnya yaitu Ethernet Adapter Local Area Connection. Untuk alamat IP-nya bisa dilihat pada terminal yaitu 192.168.1.10 dan subnetnya yaitu default 24 dan gerbang defaultnya adalah 192.168.1.1. Lanjut ke poin 2.7.4. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah koneksi konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IP versi 4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address subnet mask. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi internet no shutdown. Contohnya bisa dilihat pada poin 2.7.4. Lanjut ke 2.7.5. Paket tracer implementasi lanjut ke poin 2.7.5 yaitu pemeriksa sintaks mengonfigurasi antarmuka virtual switch. Mengonfigurasi antarmuka virtual switch. Perintahnya untuk perintah pada 2.7.5 bisa dilihat caranya pada poin 2.7.4. Lanjutnya poin 2.7.6 karena ini pertanyaan, maka saya lanjut ke poin 2.8. Nah, ini isinya adalah video, keduanya adalah video, maka bisa dilihat sendiri pada poin 8, yaitu verifikasi konektivitas. Dan untuk modul praktis dan kuisnya bisa dilihat pada poin 2.9. Ya, mungkin cukup saja untuk kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.